Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hari ini gue mau ngomongin soal mobil keluarga. Mungkin dong kita nggak bahas mobil yang satu ini. Siapa sih yang nggak tahu mobil satu ini? Bawa orang atau barang bisa, sudah teruji waktu, dan tahan banting pula. Harga pun sudah semakin terjangkau karena dengan budget 150 jutaan kalian udah bisa bawa pulang mobil yang nggak pernah salah ini. Tapi apakah kalian tahu? Dengan budget yang hampir sama, kalian bisa memiliki sebuah Toyota Rush yang dimana secara harga dan kualitas harusnya di atas Veloz. Lantas di tahun 2022, mobil mana yang lebih pantas kita pilih untuk jadi mobil keluarga? Yuk kita cari tahu. Nah, di samping gue udah ada Avanza Veloz 1.5 2016 dan di kiri gue udah ada Rush tipe G tahun 2016. Pada waktu mobil ini keluar baru, selisih harga mereka itu kisaran 20 jutaan kalau nggak salah. Tapi kalau kita ngomongin tipe tertingginya Rush, itu bedanya mau hampir 30 jutaan. Nah, tentunya perbedaan harga yang signifikan itu mengindikasikan adanya perbedaan rasa berkendara yang ditawarkan dari kedua mobil ini, meskipun jenisnya berbeda ya. Nah, oleh sebab itu gue penasaran banget karena harga mobil ini sekarang udah mirip, dan gue penasaran jadinya mobil mana yang lebih enak untuk dijadikan mobil keluarga. Kita mulai dari Veloz saja kali ya. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kami bisa semakin semangat untuk menyajikan konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basa lagi, yuk kita test drive. Oke, pertama kita masuk ke dalam Toyota Avanza. MPV-nya paling terkenal se-Indonesia ya. Sekarang kita coba dulu radius putarnya supaya kita tahu perbandingannya dia dengan Rush yang nanti akan kita coba. Oke. Wah, emang sih nggak pernah salah mobil ini ya. Radius putarnya aja enak banget. Gua udah agak mepet ke kanan dan muter balik itu nggak perlu mundur sama sekali. Gua nggak heran ya mobil ini banyak disukain orang-orang ya. Oke, setelah mencoba radius putar Avanza tadi, sekarang kita berpindah ke Rush. Dan kita akan langsung aja mencoba radius putar karena depan showroom ini kita punya putaran U-turn. Kita agak mepet sama kayak kemarin kira-kira. Oke, dia nggak wah, naik, kita masih mundur. Dia nggak seluas Avanza radius putarnya. Ya, jadi secara jika membandingkan radius putar memang Avanza lebih unggul ya. Maksudnya nggak bikin kita repot lah kalau kita terlalu mepet kanan gitu ambilnya. Intinya radius putar mobil ini kalah dibandingkan Toyota Avanza. Oke, lanjut setelah kita coba radius putar dan tadi kita udah coba radius putar Rush juga. Kita sekarang akan membandingkan sisi keergonomisan. Pertama posisi duduk dulu aja ya. Posisi duduk sih ini jok oke lah ya, ya standar lah. Joknya sih empuk, apalagi dia udah ganti jadi jok paten kulit, tampilannya lebih sporty. Dan ini jok pala tingginya bisa diatur. Cuman satu yang gue keluhkan dari posisi duduk Avanza ini, posisi duduknya enak. Gue sih merasa nyaman-nyaman aja di mobil ini. Cuman sayangnya joknya itu baru bisa diatur secara maju mundur dan rebahnya aja. Tuh. Dia belum bisa diatur ketinggiannya. Jadi kalau misalnya kalian ini jok ini agak pendek atau agak ketinggian buat kalian, itu kalian udah nggak bisa atur lagi.
Jadi posisi ketinggiannya ini udah fix segini aja. Dan kalau setir sih dia ya masih baru tilt aja, belum ada teleskopik. Tapi secara overall buat posisi duduknya sih buat gue nggak ada masalah ya. Dan mungkin buat mayoritas orang Indonesia juga nggak ada masalah karena memang mobil ini diciptakan dari dulu cocok gitu buat kontur tubuh masyarakat Indonesia ya. Nah, berpindah setelah posisi duduk, kita lihat tombol-tombolnya tentu saja. Dan ini semua masih full orisinil. Gue suka AC-nya ini, pengoperasiannya sangat mudah diputar. Head unitnya banyak tombol fisik juga. Tapi kita juga nggak terlalu perlu fokus ke tombol fisik di head unit karena kita udah ada audio steering switch di mobil ini dan ada pengganti modenya juga. Jadi secara tombol-tombol memang nggak banyak, tapi setidaknya tombol-tombol yang penting itu udah ada di mobil ini. Jadi untuk pemakaian sangat-sangat ergonomis dan friendly untuk driver. Apakah ini lebih unggul dari Avanza Veloz? Dari segi duduk di sini, gue lebih suka posisi duduknya. Ini lebih pas buat badan gue. Dan gue ngeliatnya juga lebih enak, lebih commanding memang karena ini sebuah SUV ya mungkin ya. Jadi posisi duduk pun lebih tinggi. Apalagi ini juga pengaturan joknya bisa diatur tinggi rendahnya, nggak kayak Avanza Veloz. Jadi buat fleksibilitas tempat duduk mobil ini lebih enak. Hanya saja kalau Veloz kursinya, joknya udah fix di posisi tingginya, nggak bisa naik turun. Kalau ini setirnya yang fix, udah nggak ada tuas lagi buat tilt ataupun teleskopik. Jadi setirnya udah fix gini aja. Tapi buat gue nggak ada masalah sih, karena kan kita bisa nyesuaiin tingginya dari joknya ya. Atau kalian kurang maju, tinggal maju mundur aja. Harusnya nggak terlalu jadi masalah juga sih. Nah, berpindah ke ergonomisan tombol-tombolnya. Mobil ini tetap user friendly karena kita juga sudah mendapatkan audio steering switch. Tampilan head unitnya beda sama Veloz, dia terlihat lebih modern dengan tombol yang full layar sentuh termasuk volumenya juga. Ya memang agak sulit digunakan, cuman setidaknya kita sudah ada audio steering switch di sini. Jadi yang kalau mencet-mencet head unit itu tugasnya co-pilot aja. Nah, terus AC dia masih butuh putaran, hanya saja tampilannya lagi-lagi lebih modern dibandingkan Avanza Veloz. Dan selebihnya tombol-tombol di sebelah sini ada tombol AC belakang, ada tombol mirror, itu semua tombol fisik. Jadi secara tombol mobil ini pun nyaman digunakan. Oke, sekarang kita udah ketemu bundaran dan kita mau tes visibilitas dari mobil ini. Memasuki bundaran perempatan. Oke. Dan ya, seperti yang kalian bisa perkirakan, nggak ada komplain di mobil ini. Kaca depannya besar, kaca sampingnya ini enak, pemandangannya luas. Terus pilar A-nya ini juga tipis kelihatannya, jadi nggak ganggu visibilitas sama sekali. Dan ke belakang juga nggak ada masalah sama sekali gue. Secara visibilitas nggak ada masalah, tapi bagaimana jika kita bandingkan dengan Rush? Jadi lebih baik kita langsung pindah ke Toyota Rush sekarang. Tadi kita udah coba Avanza Veloz, sekarang gue mau coba Toyota Rush. Dan sama-sama enak sih, cuman lebih enak ini. Secara visibilitas ke berbagai arah, mobilnya lebih enak. Mungkin karena ini SUV, lagi-lagi duduknya kita lebih tinggi, ngelihat ke depan itu lebih luas berasa pandangannya. Dan pilar A-nya juga sama-sama nggak tebel, jadi nggak ganggu pandangan sama sekali. Ke belakang juga enak. Lebih enak ini sih secara visibilitas ya, lebih enak ini secara visibilitas. Sekarang karena kita udah mendingin visibilitas, kita akan belok ke daerah speed bump itu dan kita mencoba suspensi mobil ini. Yuk. Setelah tes visibilitas, kita memasuki area speed bump yang kasar itu. Dan kita akan mencoba, ini mobil sejuta umat ini, berarti speed bump kasar di kecepatan 40. Oke. Kita coba lagi ya. Kali ini mungkin kita lebih kenceng di 60. Oke sih, sebenarnya enak memang mobil ini ya. Memang dia nggak mungkin jadi mobil sejuta kalau tanpa alasan. Mobil ini memang enak dipakai juga. Gue lewatin speed bump ini kasar banget. Dan iya, masih bandingannya sih emang nggak empuk, tapi
buat lewatin speed bump sekasar ini karena gue udah tahu perbandingannya lewat pakai berbagai mobil. Dan sekarang pakai ini termasuk enak loh pakai Avanza ini. Ya, memang. Nah, sekarang kita udah coba di Avanza, kita akan coba ke Rush karena ekspektasi gue harusnya Rush lebih enak dari ini. Tapi kita akan cari tahu langsung aja. Yuk. Jadi kita udah coba Avanza Veloz dan gue cukup terkejut ya karena Avanza Veloz itu cukup empuk. Buat gue itu empuk, menurut gue itu empuk. Nah, sekarang kita coba Toyota Rush. Sama seperti kemarin, kita coba dulu di kecepatan 40, kita ajar speed bump. Oke. Ini bantingannya lebih keras, lebih berasa, lebih sporty lah ya bahasanya, lebih keras lah. Ya, lebih keras, nggak sempuk Avanza Veloz kemarin. Jadi mungkin kalau kalian lihat speed bump yang kasar seperti ini, kalau mau enak kalian mesti agak pelan. Itu pun masih berasa sih. Keras, tapi memang itu karakteristiknya ya, karena memang dia kan ada sebuah SUV, Sport Utility Vehicle, jadi memang harus agak keras, apalagi dia bebannya juga besar. Nah, biasanya mobil seperti ini pengendalian handlingnya itu enak, jadi kita akan coba aja langsung habis ini ya. Oke, kita udah coba rasain perbedaan dari suspensi kedua mobil ini. Sekarang gue udah di jalanan yang agak sepi dan kita akan coba handling dari masing-masing mobil ini. Pertama kita coba dari Avanza. Oke, let's go. Oke, habis motor ini kita coba. Oke. Oke. Karakternya agak sedikit limbung dikit ya. Terus dia juga nggak langsung direct, memang dia karena ini sebuah MPV ya, bukan mobil yang sporty gimana, jadi nggak langsung direct pengendaliannya. Tapi ini masih di kategori yang menurut gue untuk mobil keluarga oke lah. Jadi nggak heran kenapa tadi kita coba suspensinya itu bisa dikatakan cukup oke, cukup nyaman. Nah, karena handlingnya juga dia ada bantingan empuk, jadi agak limbung dikit, agak ngayun dikit, tapi nggak masalah karena memang ini adalah karakter Veloz dari mobil MPV keluarga. Sekarang kita berpindah ke Rush. Kita akan bandingkan rasanya dan perbedaan dengan Avanza Veloz. Oke, jalanan Anda kosong. Kita coba sekarang. Zigzag. Oke, memang handlingnya lebih enak ini pengendaliannya itu kalian lebih berasa lebih menggigit jalan sih kalau buat gue ya, dibandingkan Avanza Veloz kemarin. Kayak gue liatin lubang lebih direct langsung, pengendaliannya gue lebih suka ini. Kalau secara handling memang menurut gue ini lebih enak dari Avanza Veloz. Cuman memang dari suspensi dia lebih keras, tapi tentunya memang itu adalah karakter dari mobil ini sendiri yang merupakan sebuah SUV. Jadi kalau kalian cari yang empuk memang harus lari ke MPV. Tapi kalau kalian cari pengendaliannya lebih enak untuk performa, tentunya mobil ini lebih enak karena kita udah uji secara langsung, kita bandingkan head to head. Toyota Avanza dibekali mesin 2 NRVE 1500cc, 4 silinder segaris, 16 katup DOHC. Mesin ini mengusung teknologi dual VVTi yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 102 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 137 Nm pada 4200 rpm. Soal konsumsi bahan bakar, mobil ini kami tes mampu mencatatkan angka dalam kota hingga 12 km per liter dan untuk luar kota bisa 16 km per liter. Banyak yang mengira mesin Rush dan Avanza sama, padahal kenyataannya mesin Rush menggunakan mesin yang berbeda. Rush menggunakan mesin yang berkode 3SZVE 1500cc 4 silinder segaris, 16 katup DOHC VVTi yang mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar hingga 109 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi yang lebih besar pula hingga 141 Nm pada 4400 rpm. Namun, untuk konsumsi bahan bakar, Toyota Rush harus mengungguli Toyota Avanza Veloz karena dari angka yang mampu dicatatkan untuk rute dalam kota, Rush mampu mencatatkan angka hingga 11 km per liter untuk rute dalam kota, dan untuk rute luar kota, Rush mampu mencatatkan angka hingga 13 km per liter.
Oke, setelah kita coba full di pengendara, sekarang kita berpindah ke belakang untuk membandingkan rasa duduk di belakang sini dengan Toyota Rush. Duduk di belakang sini tentunya karena ini mobil yang cukup tinggi, jadi headroom itu luas banget. Dan untuk legroomnya sendiri menurut gue masih tergolong luas, masih luas banget ini, kaki bisa selonjoran. Cuman mungkin yang kurang nyaman di sini adalah duduk bertiga di belakang, karena dia ada headrest, dapat seat belt juga. Cuman karena dia penggerak roda belakang, dia nggak rata lantai. Jadi buat penumpang baris tengah sini agak kurang nyaman mungkin. Kalau ini cup holder buat 2 gelas. Agak kurang nyaman aja sih, tapi tentunya mobil yang penggerak roda belakang punya keuntungannya tersendiri ya. Nah, kalau di belakang sini juga kalian tenang aja, nggak perlu takut kepanasan karena ini ada AC double blower yang tentunya masih dingin banget ini. Dingin banget. Dan selebih di belakang sini secara bantingan lebih keras dibanding depan, tapi menurut gue masih terbilang nyaman duduk di belakang sini. Dan ya, intinya yang kurang dari baris kedua Avanza ini duduk bertiga sih agak kurang nyaman pasti. Walaupun masih muat, secara lebar dia masih muat, cuman legroomnya aja yang untuk penumpang tengah. Tapi selebihnya duduk di belakang sini gue gak ada masalah, karena jendela juga gede, visibilitas enak, bantingan masih gak masalah. Dan ya, itu aja sih. Sekarang kita pindah ke ras sebelum kita berpindah ke belakang baris 3. Posisi duduknya keras. Posisi duduk enak, nyaman karena ini masih bisa diatur tegaknya bisa diatur, headrestnya juga nyaman, pas, masih bisa diatur tingginya, dan ini joknya juga bisa diatur maju mundur sama kayak Avanza kemarin, cuman di Avanza gue lupa bahas tadi. Posisi legroom luas sama seperti Avanza lah, kurang lebih luas, lega. Dan headroomnya juga ini memadai. Headroom memadai. Hanya saja dia nggak ada headrest untuk penumpang tengah di sini. Walaupun ada 3 titik safety belt, tapi untuk penumpang tengah dia belum dapat headrest. Jadi ya paling pegel-pegel palanya. Nah, untuk di bawah sini sama, dia nggak rata lantai karena penggerak roda belakang. Jadi balik lagi agak space kaki kurang nyaman untuk penumpang tengah sini. Ini ada cup holder, ini ada asbak, tapi kita tidak merokok. Dan ya, dari belakang sini selebihnya udah tidak ada apa-apa lagi. Cuman sih feeling gua ya, duduk di sini masih lebih lebar di ras ini dibandingkan apa. Jadi untuk secara lebar dia lebih lebar, tapi mungkin penumpang yang penumpang tengah sini tidak senyaman di Avanza karena tidak mendapatkan headrest. Sekarang kita pindah ke belakang untuk lihat seberapa sempit atau seberapa lega duduk di ras ini. Oke, jadi itu perbandingan duduk baris kedua di Toyota Rush dengan Toyota Avanza. Sekarang kita udah pindah ke baris ketiga dari Toyota Avanza, dan ini sempit. Ini cuma muat 2 orang, dengan jelas sangat muat 2 orang aja, nggak bisa 3 orang. Dan legroom ini sempit ya, gue udah mentok kaki gue, posisi gue duduknya kayak jongkok. Dan ini tadi posisi duduk gue yang tadi di depan, ini menurut gue juga cukup rebah sih, nyaman lah, masih kategori nyaman. Nah, cuman kalau misalnya kita minta orang baris kedua ini tegakkan dikit duduknya gitu ya, sebentar. Nah, dengan duduk tegak dikit ya, ngebuka dikit lah, dikit aja sih. Yang tadinya mentok banget jadi mentok aja sekarang. Ya, tapi memang untuk duduk di baris ketiga ini kalian nggak boleh berharap banyak ya, karena di pilihan MPV lainnya pun 11-12 kurang lebih segini juga. Duduk paling baris 3 paling nyaman itu mungkin kalau Toyota masih Innova, nggak Alphard. Tapi karena jauh, tapi karena paling nyaman mungkin Innova ya. Kalau mau Fortuner aja itu juga masih sempit, dan Avanza ini ya tergolong sempit, tapi buat anak-anak sih muat. Tapi ya setidaknya ini sih memang
muat menampung orang dewasa, tapi ya kesempitan aja. Nah sekarang gue penasaran ras gimana, tapi di belakang sini udah nggak ada apa-apa lagi ya. Dia cuma ada 2 cup holder nih, tempat penyimpanan masih ada, seat belt 2 titik. Dan oh ya ini udah paling senderan ini, udah nggak bisa disenderin lagi. Jadi ya agak tegak aja sih. Tapi ya duduk di belakang sini hanya mungkin untuk kalian-kalian yang kasta terendah di keluarga. Kalau misalnya kalian beli mobil, kemungkinan besar kalian duduk depan, jadi tenang aja. Yang penting di belakang ini muat buat taruh barang banyak dan masih muat buat penumpang dewasa. Sekarang kita pindah ke ras. Gue berharap ini lebih lega, jujur. Ternyata enggak. Ternyata sama lah kalau nggak lebih sempit dari Avanza. Duduk sini agak tinggi ya. Kita posisinya jongkok, sama sih kayak Avanza kurang lebih. Legroom sangat terbatas. Ini posisi normal duduk depan ya. Kalau ini posisi nyender duduk depan, itu kita lebih sempit lagi. Agak jongkok dan joknya ini agak tegak, jadi kurang nyaman buat orang dewasa, kurang nyaman. Walaupun muat, kalau perjalanan sebentar nggak masalah. Cuman mungkin kalau perjalanan jauh ya agak kurang nyaman aja sih memang di belakang sini. Gua rasa memang ras ini diciptakan bukan untuk sebagai mobil keluarga yang mengedepankan kenyamanan ya seperti Avanza. Dia memang lebih ke SUV yang kalau kalian bawa kemana aja tuh kalian lebih pede karena pengendaliannya lebih enak, dan juga mobilnya kan memang lebih tinggi, bannya lebih besar, tampilannya juga lebih gagah. Tapi kalau duduk dan jika dibandingkan kenyamanan, apalagi di belakang sini, kurang aja sih. Walaupun Avanza juga sempit sebenarnya, sama-sama kurang nyaman lah buat orang dewasa, tapi mungkin kalau soal suspensi itu Avanza lebih nyaman buat penumpang dalam dibandingkan Toyota Rush. Tapi ya selebih saya sama sih. Kita tetap dapat kompartemen yang lumayan di sini buat taruh barang. Walaupun selebihnya sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi mari kita balik ke showroom untuk ke closing. Oke, setelah mencoba kedua mobil ini, kita bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa kedua mobil ini memang dibuat oleh Toyota untuk memberikan rasa berkendara yang berbeda. Jika kalian adalah memiliki sebuah keluarga yang mencari kenyamanan saat nyetir jarak jauh, mungkin Avanza Veloz adalah pilihan yang lebih tepat. Sedangkan jika kalian lebih suka mobil dengan karakter pengendalian yang lebih sporty dan lebih pede saat membawanya, kalian harus memilih Toyota Rush, apalagi kalian mendapatkan mobil dengan tampang yang lebih gagah di Toyota Rush. Nah, kedua mobil ini memang menawarkan rasa berkendara yang berbeda. Jadi buat kalian, jika kalian memiliki budget yang sama kurang lebih, kalian memilih pilihan yang sesuai kebutuhan dan selera kalian masing-masing. Karena jelas kedua mobil ini menawarkan rasa berkendara yang bertolak belakang. Nah, jika ada kalian yang tertarik untuk mengenal lebih lanjut kedua mobil ini, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor, atau bisa juga ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat Formula fans lainnya yang mau lihat mobil second berkualitas lainnya, karena hanya ada mobil bekas berkualitas yang ada di showroom kami, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com, atau juga bisa follow TikTok kami di @formula_motor. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini bila kalian menyukainya. Dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.